إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintahnya, baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah, sehingga Allah mencintai kita dan kita juga berusaha menjauh segala larangannya, karena itulah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dalam hidup, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang Allah perintahkan kepada kita pasti membawa maslahat dan membawa manfaat. Salat, saum, haji, seluruhnya pasti ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di antara yang membawa maslahat adalah sedekah. Mengapa sedekah? Bukankah ketika seorang bersedekah mengeluarkan hartanya dan menyebabkan setan pada saat orang ingin bersedekah menjanjikan kepada orang bersedekah, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti Anda ketika Anda ingin bersedekah dengan kefakiran dan memerintahkan kepada Anda untuk berbuat fahsya. Fahsya artinya bukhel. Khusus dalam ayat ini biasanya tafsir al-fahsya adalah cabul, tetapi di sini perbuatan bukhel, pelit. Jadi setan menakut-nakuti kita dan memerintahkan kepada kita untuk pelit. Sementara Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan fadla, ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan manfaat dari sedekah atau al-fadail as-sadaqah. Al-fadail allati ta'udu 'alal mal. Yang pertama, keutamaan yang kembali kepada harta. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidaklah harta yang disedekahkan berkurang, bal yazdad, bahkan bertambah. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan pintu-pintu rezeki yang lain. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu ayat dalam surat Saba ayat 33. Menyatakan bahwa Allah akan menggantinya. Bagaimana perhitungan Allah dalam mengganti? Minimal dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah mengganti seluruh kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka dibalas 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Jadi tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kali lipat. Ini ada pada zaman keemasan Islam
seorang guru berkumpul dengan 10 muridnya, kemudian memiliki 2 roti yang akan dibagikan untuk 10 muridnya. Tetapi belum berselang lama ternyata datanglah pengemis ke majelis tersebut dan menyatakan belum makan seharian. Dan akhirnya 1 rotinya diberikan oleh sang guru. Maka sang murid menggerutu, mengapa diberikan 2 saja kurang, apalagi tinggal 1. Tetapi sang guru menyatakan, tenang, Allah pasti akan menggantinya. Dan ternyata benar, tidak berselang lama datanglah orang lain mengetuk majelis tersebut dan mengatakan, Assalamualaikum, wahai tuan guru, saya membawa 7 karung makanan. Gurunya mengatakan, coba Anda baliklah ke tempat Anda memulai membawa karung-karung tersebut. Siapa tahu ada tertinggal. Maka orang ini langsung balik ke tempat di mana dia berangkat. Dan ternyata betul ada tertinggal 3 karung di balik pintu. Orang tersebut mengatakan, itu guru itu saksi sekali, dia mengetahui yang gaib. Padahal saya baru pertama kali datang ke majelisnya. Begitu sampai di majelisnya mengatakan, wahai tuan guru, betul ternyata tertinggal 3 karung. Tapi bagaimana engkau mengetahuinya? Apakah ada ilmu gaib yang kau miliki? Sang guru mengatakan, tidak, tapi saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa melakukan 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat. Tadi saya baru sedekah 1 potong roti. Kok dibalasnya 7? Seharusnya minimal 10 kali lipat. Maka saya yakin Anda bawa 7 pasti ada yang tertinggal. Maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala saya yakin ada yang tertinggal. Dan ternyata shadaqallahu azim, katanya. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa melakukan 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat. Itu yang kembali kepada hartanya. Hartanya tidak akan berkurang. Allah memberikan pintu-pintu rezeki yang lain sehingga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 10 kali lipat minimal, bisa jadi 700 kali lipat dan seterusnya. Itu yang kembali kepada harta. Yang kedua, al-fadail allati ta'udu al-mutasaddaq alaih. Yang kedua adalah sedekah itu kembali manfaatnya kepada orang yang diberikan sedekah, atau lembaga atau negara yang diberikan sedekah. Kalau perorangan, misalnya seorang ayah, umumnya orang-orang miskin, ketika pembagian rapot ternyata anaknya tidak diberikan rapotnya. Kenapa? Belum bayaran 6 bulan. Maka ketika seorang datang kepadanya, Pak, saya akan menutupi hutang Bapak. Maka dengan demikian selesailah urusannya. Jadi manfaat kedua bagi orang yang diberikan sedekah, urusannya selesai. Atau orang yang tertimpa musibah, itu kalau kita memberikan sedekah kepada mereka, minimal meminimalisir. Walaupun tidak menghilangkan 100%, tapi meminimalisir. Atau saudara kita di Palestina yang sedang menderita, rumah mereka sudah rata dengan tanah, banyak anggota keluarga mereka yang menjadi syahid, baik bapaknya, ibunya, anaknya. Betapa banyak jumlah mereka. Kalau kita berikan donasi kepada mereka, maka kita telah meringankan penderitaan mereka, dan kita membuka peluang berikutnya. Itu apa? Yang ketiga, sedekah itu kembali kepada orang yang memberikan sedekah. Al-fadail allati ta'udul al-mutasaddiq. Orang yang bersedekah memiliki keutamaan-keutamaan baik di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, yang pertama, as-sadaqatu burhanun, bahwa sedekah itu bukti bahwa orang tersebut punya iman, punya rasa peduli, punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa sesungguhnya hartanya akan diganti dan meringankan penderitaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan datang membantu dia dalam segala kehidupan. Itu yang pertama, bukti bahwa dia orang beriman dan orang-orang yang peduli. Kemudian yang kedua, segala problematika dia Allah berikan jalan keluar. Bisa jadi suatu saat kita sering kali merasakan sesuatu, ada problematika sepertinya mentok, tetapi tiba-tiba ada saja jalan. Mengapa demikian? Karena itu mungkin Allah Subhanahu wa taala menolong kita, karena kita pernah bersedekah kepada saudara kita. Karena hadis Nabi SAW bersabda, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Nah, ketika kita sering menolong saudara kita, Allah mencatat si fulan telah menolong saudaranya. Kalau nanti suatu saat dia akan ada problematika, maka aku akan kasih jalan keluar.
Itu yang kedua, manfaat bagi orang bersedekah. Yang ketiga adalah terhindarnya dari berbagai macam musibah. Karena sedekah itu menolak bala atau musibah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib mengatakan, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat ta'thiran ajiban, pengaruh yang menakjubkan, kata beliau. Fi daf'i anwa'il bala, di dalam menolak berbagai musibah. Walau kanat min fajir, walaupun sedekah itu datang dari orang yang fajir, banyak berbuat dosa. Au zalim, atau dari orang zalim, bal min kafir, bahkan dari orang kafir. Fa inna Allah yadfa'u anha bi anwa'il minal bala. Karena sesungguhnya dengan sedekah itu Allah menolak segala macam musibah. Wahlul ardi muqiruna bidzalik, dan penduduk bumi juga menyatakan, mengakui bahwa sedekah memiliki banyak manfaat bagi mereka. Li'annahum jarrabuhu, karena mereka telah merasakan manfaat dari sedekah. Itu yang ketiga, terhindar dari segala musibah. Bahkan ketika orang sakit, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, dawu mardakum bisadaqah, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah bisa membuat orang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan sedekahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ketika orang mendekati sakaratul maut, maka kalau orang itu rajin bersedekah, dia peduli kepada orang lain, punya rasa kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala membuat orang yang sering bersedekah, fa inna shadaqata tadfa'u maitatasu, sesungguhnya sedekah itu menolak mati suul khatimah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya orang yang rajin bersedekah, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Betapa dahsyatnya sedekah ini. Harta bertambah, orang yang tertimpa musibah teringankan penderitanya, dan kita sebagai orang bersedekah sampai ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang berikutnya, pahalanya mengalir terus sampai di alam kubur, sehingga tersingkap ketika orang akan dicabut nyawanya, mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berilah aku tunda waktu sebentar saja ketika aku akan dicabut nyawanya. Ila ajalin qarib, untuk apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah, wa aku minas sholihin, aku ingin menjadi orang soleh. Kenapa bersedekah? Tidak mengatakan saya akan pergi haji, nggak mungkin, karena haji lama. Bersedekah itu bisa dilakukan dengan cepat, apalagi sekarang zaman transfer. Katakan orang punya uang 100 miliar, bisa 10 menit sekalipun ditunda wafatnya. Misalnya di wafat harusnya jam 12, ditunda menjadi 12 lewat 10 menit dia bisa bersedekah dengan hartanya melalui transfer. Maka wajar kalau orang yang ingin dicabut nyawanya minta diberikan tangguh sebentar saja. Dia ingin bersedekah dan menjadi orang soleh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan di akhirat lebih nyaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sedekah sampai di situ saja? Hanya di alam kubur? Tidak. Ternyata di padang mahsyar sedekah ini berubah menjadi sosok naungan. Kullu mri'in fi dhilli shadaqati, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Pada saat itu manusia berjubel-jubel jumlahnya, rapat dan padat sekali. Semuanya statusnya dalam keadaan takut dan tegang. Tetapi ada bahkan kontrol tudna samsu ala rusul khalaik qadral mil, dan matahari dekatkan kepala makhluk 1 mil, sekira-kira 1,5 kilo. Di dunia saja sekarang ini siang hari kalau kita di terik matahari itu bahkan jaraknya ribuan kilometer, tetapi kita merasakan panas, apalagi qadral mil, 1 mil. Maka banyaklah manusia bermandikan keringat sampai keringatnya bercucuran menutupi mata kakinya. Ada yang sampai menutupi lututnya, ada yang sampai menutupi pinggangnya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya, karena begitu panasnya di padang mahsyar. Nah, orang yang bersedekah fi dhilli shadaqati, sedekahnya menjadi naungannya. Dia hangat, dia nyaman di padang mahsyar. Hatta yuqda bainan nas, sehingga diperlakukan hukum di antara manusia. Sedekahnya menjadi naungan baginya. Ketika orang lain dalam keadaan panas, dia dalam keadaan sejuk karena mendapatkan naungan. Itu demikian dahsyatnya sedekah sampai ke alam padang mahsyar. Dan terakhir, bisa babi as-sadaqah
dakhalna al-jannah. Dengan sebab sedekah kita bisa masuk ke dalam surga. Nabi SAW ketika sedekah sampai ke Madinah mengatakan, Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Wa atimu ta'am, dan berilah makan kepada orang miskin. Talul jannah bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Demikian hadirin, semoga kita termasuk orang-orang yang rajin bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Wa ya ibadallah, innallaha amarakum wa bada bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warḍallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ni sahabati ajmain wa ni tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan wa walina ma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa salit 'alaina man la yarhamuna wa la yarhamu. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min an-niran. Allahumma anqulhum min dhiqil luhut ila jannatil khulud fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud ya ghafur ya walid. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'dadin. Allahumma ahlikil kafarata minal yahudil ghasibin wa nasara dhalimin wa man ala syakilati min akabri syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi masyariqil ardi magharibiha. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum wasmi mardahum ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.